Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Margi Channel. Teman-teman, pada review video ini saya akan mereview tutorial pemasangan transmisi atau gigi rasio Honda Supra X125 Fi atau Supra X125. Ini untuk bagian transmisinya sudah ada teman-teman ya. Sudah saya siapkan dan dicuci, termasuk bagian crankcase-nya sudah dicuci. Tinggal kita pasang. Oke. Nah, dan sebelum pemasangan ini teman-teman ya, sebelum rasio ini saya pasang, di sini ada untuk Supra X125 ini ya, ini ada tuas ini teman-teman ya. Ini tuas stopper yang fungsinya kalau motor ini posisi di gigi 4, posisi berhenti, ini bisa langsung dinetralkan dari gigi 4 ya. Gitu. Ini pertama saya kenal sistem kayak gini itu dulu motor Honda Prima teman-teman ya. Di situ ada tulisannya. Pada saat berhenti dari gigi 4 bisa langsung dinetralkan. Dan itu diadopsi ke semua BP Honda sampai hari ini. Nah, pertanyaannya, gimana nih cara kerjanya sistem ini? Stopper ini yang dari gigi 4 bisa dinetralkan saat posisi berhenti. Walaupun mesin hidup. Nah, di sini nanti akan saya jelaskan. Nanti untuk transmisi ini kita pasang di crankcase yang sebelah kiri dulu teman-teman ya. Tapi berhubung saya mau menjelaskan sistem ini, stopper ini saya pasang dulu ke crankcase kanan. Baru nanti dibongkar, kalau udah selesai menjelaskan, baru kita rakit ke crankcase sebelah kiri. Ini yang seharusnya. Oke, ikuti saja videonya sampai selesai teman-teman. Ini kita pasang dulu ke crankcase sebelah kanan teman-teman ya, atau sambungan crankcase yang sebelah kanan. Nah, oke, sudah kepasang teman-teman ya. Dikasih oli dulu ya teman-teman ya, biar licin nanti muternya itu nggak sesat kayak gini nih. Jadi saat motor BP ini Supra 125 ini saat posisi berjalan, posisi di gigi 4 teman-teman ya, posisi rodanya muter di gigi 4, stopper ini, bagian stopper ini akan masuk ke cowakan yang ada di sini, botolan sini, pemindah gigi ini, dia masuk ke sini. Kenapa dia bisa masuk? Karena di sini ada gigi ini nyambung ke gigi ini. Di dalamnya ada per, dan per itu fungsinya sebagai speed juga. Dia akan mengunci ke gigi ini beberapa persen, nggak full ya, nggak mengunci sepenuhnya, tapi dia agak seset. Sehingga saat roda itu berputar, dia akan terbawa efek ini, putaran ini ya, nempel ke sini. Tapi ini nggak mengunci sepenuhnya. Ini masih bisa muter, cuman dia agak ketahan sama sepi itu. Jadi dia masuk ke sini nih. Nah gini, ini roda muter, ini masuk. Saya ulangi ya. Nah ini gini, roda muter, ini masuk. Klak, nah gini. Nah dari sini, ini nggak bisa. Saat posisi roda muter, gigi 4 langsung dinetralkan, itu nggak bisa teman-teman ya. Nggak bisa. Karena apa? Ketahan sama stopper ini. Makanya kalau untuk gigi mataharinya atau gigi pemindahnya ini, tuasnya ini, kalau untuk BP Honda itu nggak ada stoppernya atau cowakan di sini. Semua mulus sama semuanya kan. Itu nggak ada cowakan di sini, nggak ada. Gitu ya. Beda sama spot. Kalau spot Honda itu di antara ini, ujung-ujung ini ada yang ada cowakannya. Nah itu untuk di posisi netral. Dan cowakan yang ada di botolan sini, kalau untuk BP Honda ini teman-teman, di sini juga nggak ada stoppernya. Ini bablas nih, muter sini bablas. Cuman di sini ada tikungan aja yang untuk pemindah tuas ini di sini. Tapi di sini bablas semua itu muter, nggak ada stoppernya. Nanti saya lihatin nanti ya. Tuh. Dan kenapa kok ini bisa terkunci? Pegasnya di mana? Oke, sekarang saya buka di sini ya. Nanti di sini ada per sekaligus untuk pengunci. Ini saya buka dulu ini. Nah, ini gigi saya angkat. Tuh. Di dalam sini
ini ada pegas teman-teman. Nah ini tuh ya, ini ya fungsinya untuk pegas, juga untuk pengunci, sepi pengunci. Cara kerjanya sama kayak kuncian gigi selahan matic. Nah kayak gitu ya. Nih, dia neken ke sini teman-teman ya, neken ke lingkaran yang ada di sini nih. Tuh, ini masuk ke sini. Nah masuk ke sini, neken lingkaran, tapi dia nggak sepenuhnya mati, masih bisa gerak. Ditambah ada olinya, dia tambah licin, jadi nggak rusak nanti gigi ini ya, nggak rusak karena gesekan. Tuh, nah ini masuk ke sini. Nah, ini masuk ke sini, baru dikunci ke sini. Dikunci ke sini teman-teman ya. Ini saya pasang dulu. Pakai obeng susah, ini pakai tang aja. Nah, ini dikunci ke sini. Nah, begini ya teman-teman ya. Tuh. Nah, ini kan goyang nih. Nggak stabil. Ini ada penstabilnya teman-teman ya. Ini saya ambil nih. Di sini ada bushing sekaligus sebagai washer atau ring. Nah ini, nanti ini ketahan sama as ini, makanya dia presisi span ya, gitu ya. Oh maaf, ini kebalik ini. Nah gini. Nah ini ya, begini. Nah gini. Jadi kalau ini lepas teman-teman ya, ini lepas, pegas ini lepas atau patah ini yang pernya ini, nanti pas posisi jalan gigi 4 itu kita injek lagi, itu netral, kan bahaya. Dari gigi 4 langsung netral, makanya ada stopper ini supaya dia bisa mengikuti gerakan gigi ini saat roda berputar. Oke, ini saya pasang lagi di sini. Oke, saya pasang lagi di sini lagi. Jadi saya ulangi sekali lagi teman-teman ya. Cara kerja seperti itu tadi ya. Dia masuk ke sini saat kendaraan itu rodanya berputar, masuk ke sini. Nah, saat berhenti ya, berhenti gini, dia gak neken teman-teman ya. Walaupun dia masih masuk begini, tapi dia gak neken, cuma nempel aja. Ini bisa dipindahkan ya. Jadi begitu ya teman-teman ya, cara kerjanya ya. Ini hanya bisa bekerja atau berfungsi saat motor posisi berhenti dari gigi 4, bisa langsung dinetralkan walaupun mesin hidup. Oke, sekarang kita pasang rasionya ke crankcase sebelah kiri. Saya rasa ini cukup ya untuk penjelasannya ya. Sekarang kita bongkar lagi. Oke, kita pasang lagi ke crankcase yang sebelah kiri teman-teman ya. Ini udah crankcase yang sebenarnya ini ya, yang tadi karena buat mencontohkan aja, jadi saya pasang di sebelah kanan. Karena kalau saya pasang di sebelah kiri teman-teman ya, ini nggak bisa saya jelasin karena posisinya di bawah dia begini. Nah kalau di sebelah kanan dia posisinya di atas kayak gini. Nah, kan lebih gampang dijelasinnya ya. Nah setelah kita pasang untuk bagian rasionya, sekarang kita pasang bagian tuas pemindah giginya atau tuas cakar ayam ini teman-teman ya. Nih, karena ini 4 kecepatan, ini ada 2 tuas cakar ayam teman-teman. Di sini tuas ini tempatnya berbeda teman-teman ya. Ini harus sesuai sama tempatnya, kalau nggak sesuai ini nggak bisa. Ini saya pasang dulu yang nomor 1 atau yang atas ini. Nah, kita pasang ke sini. Nah, ini pas nih ya. Kalau ini saya pasang di sini teman-teman ya, di bawah sini, nanti nggak akan pas teman-teman. Ini saya pasang ya. Tuh, susah kan masangnya kan? Lebih susah dia. Tapi kalau yang ini saya pasang di sini, nah ini pas. Yang ini saya pasang di sini. Tuh, langsung masuk kan? Tuh. Jadi ini gampang. Kalau bukan pasangannya ini nggak bakal masuk teman-teman ya. Tuh, jadi jangan takut salah. Kemudian kita pasang dulu botolannya. Untuk bagian as penguncinya ini
ini jangan dipasang dulu, nanti susah. Kita pasang dulu ininya nih, botolannya ini. Caranya gimana? Tuas ini kita geser dulu teman-teman ya, kita geser, ini geser ke sini. Tuh. Nanti kalau udah ada asnya ini nggak bisa digeser, yang ada ini nggak bisa masuk nanti ya. Ini digeser, baru kita pasang ini botolannya. Jangan lupa pasang dulu ini pegasnya sama pen untuk switch netral. Nah ini ya, kasih gemuk dulu atau grease supaya nggak jatuh nanti kalau pas dibalik. Baru kita masukin ke sini. Oke, ini udah digeser. Nah baru ini kita pasang. Nah oke, udah ya. Ini setelah kepasang, baru posisi tuas ini dimasukkan ke bagian cowakan yang ada di sini botolan teman-teman. Kita angkat dikit, masukkan ke sini satu. Ini juga sama, yang bawah kita angkat dikit, masukkan ke cowakannya. Nah ini udah masuk teman-teman ya. Baru kita pasang as penguncinya ini. Ini kita pasang di sini. Udah ya, ini udah kepasang. Baru kita putar teman-teman ya, diputar, kita putar gini. Nah ini setelah diputar, itu tidak ada suara gesekan yang kasar atau suara benturan. Itu tandanya ini udah pas teman-teman ya. Nah ini halus kayak gini ya. Ini udah pas. Tinggal kita pasang bagian krek asnya, sama kita tutup semuanya. Oke teman-teman ya. Untuk video ini sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.